TH7 at Louisiana Avenue Interchange. Pendahuluan, informasi yang terkandung dalam laporan ini adalah pendapat profesional dari anggota tim selama studi value engineering. Pendapat ini didasarkan pada informasi yang diberikan kepada tim pada saat penelitian. Ketika proyek terus berkembang, informasi baru akan tersedia, dan informasi ini perlu dievaluasi tentang bagaimana hal itu dapat mempengaruhi rekomendasi dan temuan dalam laporan ini. Berikut adalah bagian-bagiannya. Ada ringkasan eksekutif, deskripsi proyek, analisa proyek, evaluasi ide, serta rekomendasi. Yang pertama, ringkasan eksekutif yang dibuka dengan pengantar. Ringkasan eksekutif studi rekayasa nilai ini memberikan gambaran umum tentang proyek, temuan-temuan utama, dan rekomendasi yang dikembangkan oleh tim value engineering. Kemudian ada ulasan proyek. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menghapus persimpangan yang ada di Grade 7TH dan Louisiana Avenue di St. Louis Park, dan untuk menggantinya dengan pertukaran dipisahkan dengan grade. Perbaikan akan mencakup jalur pejalan kaki dan sepeda bersama dengan konfigurasi ulang jalan depan yang berada di bagian depan untuk meningkatkan mobilitas ke koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Proyek ini penting untuk memenuhi kebutuhan transportasi dan keselamatan kawasan dan diharapkan mengurangi konflik bagi masyarakat yang bepergian. Kemudian ada masalah proyek. Berikut adalah beberapa masalah, kekhawatiran, kemungkinan, serta kendala yang terkait dengan proyek ini. Hindari benturan ke kompleks apartemen Louisiana Oaks dan Sam's Club. Lalu lintas pejalan kaki dan sepeda harus ditampung selama konstruksi. Tepat di timur Louisiana Avenue akan ditutup sebagai bagian dari proyek ini. Tanggal kewajiban pendanaan Maret 2012, ada potensi perpanjangan 1 tahun dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Temu. Minimalkan penggalian atau potensi tanah yang tinggi terkontaminasi. Kemudian proses penilaian lingkungan baru saja dimulai. Draft dokumen dijadwalkan keluar pada Oktober 2010. Segala dampak pada dataran banjir perlu dikurangi. Tidak ada peningkatan ketinggian banjir 100 tahun. Kemudian, analisis proyek. Tim value engineering menganalisis proyek menggunakan rencana kerja, value engineering, dan alat terkait. Menggunakan analisis fungsional dan diagram fungsional, analisis sistem teknik atau phase diagram. Tim mendefinisikan fungsi dasar dari proyek ini sebagaimana untuk mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuat akses. Fungsi sekunder utama termasuk dalam menghapus akses dan tahap konstruksi. Analisis fungsi yang dimaksudkan untuk dilakukan oleh proyek membantu tim fokus pada tujuan dan kebutuhan proyek, dan akibatnya bagaimana menyusun konsep yang direkomendasikan yang akan menyediakan fungsi yang diperlukan. Strategi implementasi. Karena rekomendasi yang bersaing, 3 strategi atau skenario implementasi yang berbeda tersedia dalam rekomendasi 1A, 1B, 1C. Semuanya menawarkan berbagai cara untuk membangun tanggul, dan seterusnya. Kemudian proyek yang diusulkan yang terdapat dalam deskripsi proyek. Proyek yang diusulkan adalah untuk menghapus persimpangan yang ada di Grade 7TH dan Louisiana Avenue dan menggantinya dengan persimpangan yang dipisahkan grade. Proyek ini terletak di City of St. Louis Park, Minnesota, yang merupakan pinggiran kota tingkat pertama di wilayah metropolitan Twin Cities Barat. Ketika volume lalu lintas meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat, kejadian kecelakaan ujung belakang diperkirakan akan meningkat. Selanjutnya, pengemudi yang menjadi frustasi dengan menunggu lama di sinyal lalu lintas dapat terlibat dalam perilaku yang lebih berisiko seperti menjalankan lampu kuning atau merah dengan melaju cepat melalui persimpangan. Kemudian kita lihat kondisi yang ada atau kondisi existing. TH7 adalah arteri utama yang menghubungkan sejumlah pusat ketenagakerjaan dan simpul komersial dengan perkembangan perumahan di kota St. Louis Park, Minnesota, Hopkins, dan Minneapolis. Ini melayani peran penting dalam menghubungkan wilayah metropolitan Twin Cities Barat ke pekerjaan di pusat kota Minneapolis dan di sepanjang koridor. Di area proyek, TH7 adalah jalan raya yang dibagi 4 jalur. Louisiana Avenue saat ini merupakan 4 jalur jalan raya yang tidak terbagi yang memotong TH7. Perempatan tersebut dikendalikan oleh sistem sinyal lalu lintas. Area proyek berisi campuran penggunaan lahan, termasuk perumahan dengan kepadatan rendah dan tinggi, komersial.
Komersial perusahaan, kantor, manufaktur, dan ruang terbuka. Tepat di sebelah timur persimpangan TA7 atau Louisiana Avenue, persimpangan yang dipisahkan grade baru sedang dibangun di persimpangan TA7 dan Woodable Avenue. Stasiun Southwest Light Rail Transit atau LRT yang akan datang direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue, yang akan berlokasi tepat di selatan area proyek. St. Louis Park memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan sekitar stasiun di masa akan mendatang. Kemudian ada tujuan dan kebutuhan proyek. Tujuan dari proyek TA7 dan Louisiana Avenue Interchange yang diusulkan adalah untuk mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk. Kondisi yang kurang memadai ini mengakibatkan banyak tabrakan dan menyebabkan tingkat kemacetan yang tinggi. Proyek ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TA7 yang diperkirakan akan meningkatkan seiring dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan nanti di sepanjang Louisiana Avenue. Kemudian lingkup studi reaksi nilainya, misi tim Value Engineering adalah untuk memverifikasi atau untuk meningkatkan berbagai konsep untuk TA7 di proyek Louisiana Avenue Interchange. Kemudian batasan dan pengendalian keputusan. Tim Value mengidentifikasi kendala-kendala berikut dan mengandalkan keputusan selama tahap investigasi penelitian berikut. Kemudian analisa proyek yang dibuka dengan masalah proyek. Pada hari pertama penelitian termasuk presentasi proyek atau tinjauan umum oleh tim desain dan kunjungan lapangan. Berikut ini ringkasan masalah proyek utama, pengamatan kunjungan lapangan, dan pergerakan proyek diidentifikasi selama sesi-sesi ini. Kemudian ada model biaya. Ketua tim Value Engineering menyiapkan model biaya dari perkiraan biaya baseline yang disediakan oleh tim proyek. Model yang disusun mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori perdagangan, perkiraan banyak perancang, dan persentase total biaya proyek untuk item biaya signifikan. Model biaya jelas menunjukkan pendorong biaya untuk proyek yang digunakan untuk membantu tim selama penelitian. Kemudian analisis fungsional. Analisis fungsional menghasilkan pandangan unik tentang proyek studi. Ini mengubah elemen proyek menjadi fungsi yang memindahkan tim Value Engineering secara mental menjauh dari desain asli dan membawa ke konsep fungsional proyek. Fungsi itu didefinisikan dalam pernyataan kata benda untuk mengurangi kebutuhan proyek ke tingkat yang paling elemental. Identifikasi fungsi elemen desain utama proyek memungkinkan pertimbangan yang lebih luas tentang cara alternatif untuk menyelesaikan fungsi. Kemudian ada diagram fase. Diagram fase untuk proyek ini menunjukkan untuk mengurangi konflik, meningkatkan mobilitas, dan membuat akses sebagai fungsi dasar dari proyek ini. Fungsi sekunder utama meliputi konstruk pertukaran dan tahapan konstruksi. Ini memberi tim Value Engineering pemahaman tentang alasan desain proyek dan fungsi mana yang menawarkan peluang terbaik untuk peningkatan biaya atau kinerja. Berikut diagram fasenya. Kemudian atribut kerja. Tim Value Engineering bersama dengan tim proyek mengidentifikasi dan mendefinisikan atribut kerja untuk proyek ini dan kemudian mendefinisikan konsep dasar terhadap atribut-atribut ini. Atribut kinerja mewakili aspek-aspek dari ruang lingkup dan jadwal proyek yang mungkin memiliki berbagai nilai potensial. Kemudian evaluasi ide yang dibuka dengan pengantar. Gagasan yang dihasilkan oleh tim Value Engineering dievaluasi dengan cermat dan atribut spesifik proyek diterapkan pada setiap gagasan untuk memastikan evaluasi yang objektif. Kemudian lanjut pada proses evaluasi, tim Value Engineering sebagai kelompok menghasilkan dan mengevaluasi ide-ide tentang bagaimana melakukan berbagai fungsi. Daftar ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Ide-ide ini dibahas sepenuhnya dan kelebihan dan kekurangannya masing-masing terdaftar. Kemudian selanjutnya rekomendasi yang dibuka dengan pengantar. Hasil penelitian ini disajikan sebagai rekomendasi individu untuk konsep asli. Dokumen rekomendasi Value Engineering dalam bagian ini disajikan sebagaimana ditulis oleh tim selama studi Value Engineering. Sementara mereka telah diedit dari draft laporan Value Engineering untuk memperbaiki kesalahan atau lebih memperjelas rekomendasi. Mereka mewakili temuan tim Value Engineering selama penelitian. Ringkasan rekomendasi Value Engineering.
Setiap rekomendasi terdiri dari ringkasan konsep asli, deskripsi perubahan yang disarankan, daftar kelebihan dan kekurangannya, perbandingan biaya, perubahan kinerja, dan narasi singkat yang membandingkan desain asli dengan rekomendasi. Sketsa perhitungan dan peringkat ukuran kinerja juga disajikan. Perbandingan biaya mencerminkan tingkat detail yang sebanding seperti dalam perkiraan awal. Kemudian, tim Value Engineering menghasilkan 44 ide berbeda untuk proyek ini. Konsep ini dibandingkan dengan baseline yang dikembangkan oleh tim proyek. Konsep-konsep yang menunjukkan kinerja terbaik dikembangkan lanjut oleh tim Value Engineering. Sekian dan terima kasih.